tidak ada satupun yang bisa terlepas dari fitnah itu. Semua rumah-rumah orang Ajam, orang Arab akan terkena fitnah tadi. Sekarang ada fitnah namanya fitnah teknologi. Fitnah itu loh. Fitnah namanya apa? Fitnah teknologi. Ini fitnah teknologi ini sudah berhasil menjebol itu benteng-benteng pesantren. Wow. Zaman Al-Imam Al-Ghazali, orang kalau sudah masuk pesantren, sudah masuk ke tempat suluk, dia paling aman, paling bersih hatinya. Karena suasana luar tidak akan mungkin masuk ke dalam, tidak akan ada terkesan dengan apapun, tawajuh zikir, tawajuh belajar. Tapi sekarang teknologi tadi sudah menembus benteng-benteng pesantren, masuk ke kamar-kamarnya, bahkan masuk ke kantor-kantornya, bahkan masuk ke masjid-masjidnya, ke mihrab-mihrabnya. Innal hamdalillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Para ustadz, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwasanya kita ini adalah anak Adam, adalah manusia-manusia yang akan hidup di penghujung umurnya dunia ini. Kita ini termasuk manusia yang hidup di detik-detik sebelum datangnya hari kiamat. Siapa itu? Kita ini. Nabi mengatakan, "Ma zada zaman illa wa ma ba'dahu syarrun min." Zaman tidak akan bertambah akhir kecuali tambah berat, tambah berat, tambah berat, tambah berat. Kalau memang umurnya dunia setelah zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah 1.500 tahun, bahkan kurang. Sekarang sudah berjalan 1.442. Sisanya umur dunia hanya sekitar berapa tahun? 58 tahun lagi. Itu sudah melewati Dajjal, melewati Ya'juj Ma'juj, Imam Mahdi, Nabi Isa, melewati Dabbah. Dalam masa 58 tahun lagi. Gimana? Siap berjuang apa enggak ini? Takbir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi mengatakan nanti akhir zaman fitnah itu akan datang, umyaun mudlimah yamuru maural bahr. Fitnah itu akan datang gelap gulita, membutakan mata siapapun saja yang melihatnya. Ketika mata sudah buta, orang tidak bisa membedakan ini adalah kawan atau lawan, ini adalah ulama atau awam, nggak bisa dibedakan lagi.
Ini adalah hak atau batil, ini ular atau berlian, tidak bisa dibedakan lagi. Sehingga zaman itu campur aduk. Orang bingung membedakan zaman kita ini, bukan zaman itu. Zaman kita ini orang akan bingung membedakan mana yang hak, mana yang batil. Allah. Sehingga yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira. Banyak orang yang pagi hari dalam keadaan iman, sore hari imannya sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ketika orang mendengar hadis ini terasa aneh sekali. Tapi sekarang sudah tidak. Orang pagi dia mendengarkan ceramahnya ustadz-ustadz yang akidahnya benar, dia iman, dia yakini imannya masuk. Di sore hari dia mendengarkan ceramahnya ustadz yang akidahnya salah, dia imani, dia yakini, lepas imannya ketika sore. Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yamuru maural bahar, dia akan jalan seperti jalannya lautan badai. Tidak ada satupun yang bisa terlepas dari fitnah itu. Semua rumah-rumah orang Ajam, orang Arab akan terkena fitnah tadi. Sekarang ada fitnah namanya fitnah teknologi. Fitnah itu loh. Fitnah namanya apa? Fitnah teknologi. Ini fitnah teknologi ini sudah berhasil menjebol itu benteng-benteng pesantren. Wow. Zaman Al-Imam Al-Ghazali, orang kalau sudah masuk pesantren, sudah masuk ke tempat suluk, dia paling aman, paling bersih hatinya. Karena suasana luar tidak akan mungkin masuk ke dalam, tidak akan ada terkesan dengan apapun, tawajuh zikir, tawajuh belajar. Tapi sekarang teknologi tadi sudah menembus benteng-benteng pesantren, masuk ke kamar-kamarnya, bahkan masuk ke kantor-kantornya, bahkan masuk ke masjid-masjidnya, ke mihrab-mihrabnya. Sehingga suasana-suasana kemaksiatan yang ada di Hollywood sana, di Barcelona, di Madrid, bisa dilihat di depan kitab daurahnya. Di masjid depan kitab daurah dia bisa melihat kemaksiatan yang ada di Eropa sana. Allah. Inilah zaman yang la yabqa baitum minal arabi wala minal ajam illa mala'adhu dhulla wa khawfa. Semua hampir kena, tergilas semua dengan fitnah teknologi ini. Enggak orang kaya, enggak orang miskin, enggak ulama, enggak santrinya, enggak kiainya, enggak muridnya, hampir semua termakan dengan fitnah teknologi ini. Saya masih teringat dulu awal-awal ada laptop, nggak tahu tahun berapa itu. Ada Maktabah Samilah, ada aplikasi yang bisa melihat kitab semuanya, 100.000 kitab bisa dilihat semuanya. Maka orang bawa laptop tadi datang ke guru kita, almarhum Kiai Haji Uzairon Abdillah. Maka dia mengatakan, Syekh, ini saya punya laptop ini, punya aplikasi, jenengan bisa baca kitab, tinggal dipencet kitab apa aja bisa tampak di situ. Mau nyari fikih, hadis, nahwu, tulis namanya, keluar semuanya. Nggak capek-capek nyari kitab, sudah bisa dilihat dimanapun, dikantongi pun bisa. Apa jawaban guru kita saat itu? Saya melihat Al-Imam Ghazali, Imam Nawawi, orang-orang yang sudah jelas walinya, jelas kutubnya, jelas dicintai oleh Allah, mereka belum pernah nyentuh barang seperti ini. Maka saya khawatir kalau saya pakai barang seperti ini, saya tidak bisa seperti mereka nanti. Bagaimana? Itu gurunya, kalau muridnya bagaimana? Ini adalah nikmat Allah yang sangat besar, betul? Harus digunakan, betul? Hei, digunakan gimana? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zaman yang mana batil itu dihias dengan begitu indah sekali. Tazinul batil bizukhrufil ghar, kata Imam Sanusi. Orang-orang ditampakkan bagaimana tidak amal agama itu yang paling indah. Santri-santri dikasih tahu, kamu di pondok itu ngapain? Nah, zaman sekarang kok dikurung seperti ini,
Mana? Enaknya di mana? Ini santri suruh hujan-hujan enak apa enggak? Dikurung, keluarnya harus izin, di absen, keluar sedikit masuk tarbiyah lagi. Ini pendidikan apa itu? Ditanamkan, coba kamu lihat di luar itu, orang itu bisa bebas. Dia bisa main kemanapun dia mau, dia bisa berbuat apapun yang dia mau, bebas kapanpun saja. Nggak ada yang absen, kalau mau apa sih nggak ada yang ngurus. Tidur sampai bangun jam 7 pagi pun nggak apa-apa. Ditampakkan kepada santri, jangan mondok, kamu keluar aja. Sekolah di luar sana indah sekali, indah apa enggak? Jangan pulang. Kalau indah berarti lebih suka di mondok daripada di rumah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman yang mana orang-orang itu ditanamkan agama itu sudah nggak zamannya lagi. Sudah nggak zamannya hafid Quran. Mau hafid Quran mau dikasih makan apa? Terus ditanamkan terus. Sampai akhirnya bagaimana? Orang-orang alim hafid Al-Quran, dia tidak merasa syukur, malah melirik ahli batil yang tidak diberi nikmat oleh Allah. Oh. Maka sebagaimana yang saya ceritakan dulu, Imam Al-Jazari beliau mengatakan, ada seorang ulama, ustadz, guru daurah, hari-hari sibuk ngurus pondok, ngurus santri, malam istighosah, sibuk hidupnya dalam agama. Maka suatu ketika ada temannya, teman yang dulu pernah mondok bareng, kemudian boyong di tengah-tengah. Sekarang sudah menjadi bisnismen yang sukses. Pemasukannya per hari 100 juta. Padahal di keras dulu sering ngantuk. Ketika dia kerja sungguh-sungguh jadi orang kaya betul. Maka ulama tadi ngobrol cerita masa lalunya di pondok. Temannya ngomong, alhamdulillah sekarang mobil saya 70. Saya punya Lamborghini, Rolls Royce, Wallah. Ferrari, ada semua itu buat orang-orang belanja ke pasar aja itu. Maka setelah ngomong semalaman suntuk, dia izin. Maka ulama tadi mengatakan, Kang, seumpama saya dulu nggak mondok, saya sibuk kerja seperti kamu, sibuk bisnis seperti kamu, tentu saya akan lebih kaya, lebih sukses daripada kamu, karena saya lebih pintar daripada kamu. Tapi karena saya mondok, karena saya sibuk ngurus agama, ya beginilah ekonomi. Hasil 1 bulan 1.200.000. Allah. Bulanannya hanya 700.000, 800.000. Ya beginilah nasib ustaz. Nggak ada peningkatan, motornya motor STNK. Sampai sekarang ya beginilah orang sibuk dengan agama itu. Dia merasa mendapatkan musibah dengan sibuknya dengan agama. Akhirnya malam tidur. Ketika dia tidur, dia mimpi. Keluar dari dadanya burung pipit yang berupa emas. Keluar 1, 2, 100, 1000, 1 juta burung. Ketika dia bangun dari tidurnya, tidak mampu lagi membaca Al-Quran walaupun 1 huruf. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah cabut nikmatnya, diadab itu orangnya. Itu orang ahli agama tapi masih melirik perasaannya ahli dunia lebih bahagia daripada dia. Bagaimana? Gembira nggak di sini? Gembira. Dingin-dingin hujan-hujan gembira? Gembira. Orang-orang pada diangkringan sekarang, kamu di sini gembira? Gembira. Nggak punya HP gembira? Gembira. Semoga kata-kata dari hati. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pendidikan yang sangat penting. Karena semakin akhir zaman akan semakin berat, semakin berat, semakin berat. Sampai nanti di akhir zaman Rasulullah SAW bersabda, langit itu akan menahan sepertiga hujannya. Bumi akan menahan sepertiga tanamannya.
sehingga di mana-mana paceklik, di mana-mana kering, orang-orang butuh makanan. Terjadi selama 1 tahun. Tahun kedua, langit menahan 2/3 hujannya, bumi menahan 2/3 tanamannya. Sehingga harga makanan, harga air lebih mahal daripada harga motor, bahkan harga emas. Ini nggak lama lagi. Ini bukan dongeng. Tahun ketiga, Nabi sabdakan, langit akan menahan 100% hujannya, bumi akan menahan 100% tanamannya, sehingga tidak menetes dari langit walaupun hanya setetes air saja. Maka sekarang ini langit masih netes, disyukuri. Nanti akan datang masa langit gak mau turunkan hujan lagi. Allah. Sehingga seluruh dunia banyak sekali hewan-hewan yang mati, hampir habis musnah semua. Di saat kelaparan yang begitu sangat, di saat orang-orang butuh makanan, di saat orang-orang butuh minuman, butuh pertanian, di saat itulah puncaknya fitnah. Di saat itulah Dajjal laknatullah alaih datang. Datanglah dari Khurasan sana satu makhluk yang begitu mengerikan, yang mata kanannya dalam satu riwayat gak ada matanya, gak ada lubangnya, bahkan gak ada alisnya. Mata kirinya seperti buah anggur yang mau pecah, keluar seperti buah anggur yang mau pecah. Di atas matanya ada daging kasar seperti cengkir ayam. Rambutnya begitu mengerikan seperti ular-ular yang siap mencaplok mangsanya. Berani nggak banget? Hah? Jangan dekat-dekat. Gak boleh sama Nabi. Kalau ada Dajjal datang, kita harus pergi. Dia datang, ditunjuk langit di saat orang-orang yang sangat kehausan. Dia tunjuk langit, turun hujan, langsung turun. Dia injak bumi, hei bumi keluarkan isimu, emas, perak, keluar semua, ikut Dajjal sebagaimana lebah mengikuti induknya. Dia tidak melewati bangkai-bangkai makanan ayam tuh. Bangkai-bangkai ayam sudah nggak tahu, tinggal kakinya doang, tinggal tangannya aja. Ditunjuk, kum bi'idhni, langsung hidup lagi ayamnya. Bahkan bangkai-bangkai yang sudah ribuan tahun, dinosaurus ditunjuk, kum bi'idhni, langsung bangun lagi. Bagaimana? Dia datang ke pemakaman-pemakaman yang sudah ribuan tahun, ditunjuk kum bi'idhni, maka kakeknya, neneknya, buyutnya, orang zaman Nabi Nuh, orang zaman Nabi Adam, tapi semua setan itu. Mereka bangun mengatakan, asyhadu annaka rabbuna, kami bersaksi bosnya kamu Tuhan kami. Di saat kelaparan, Dajjal di tangan kanannya membawa surga, ada es yang sangat dingin, sungai dari madu, sungai dari susu. Maka orang-orang yang pecinta-pecinta makanan itu akan habis ikut Dajjal laknatullah alaihi. Allah. Dan siapa yang iman dengan Dajjal sekali, tidak akan bisa iman dengan Allah selama-lamanya. Bagaimana? Makanya kalau mondok belum bisa subhanallah kenyang, jangan berani-berani pulang. Gimana? Kalau belum la ilaha illallah Allahu akbar separuh negeri runtuh, jangan berani pulang. Masih dalam kekhawatiran besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendengar cerita Dajjal, ini seakan-akan sudah cerita kuno yang masih lama, datangnya masih lama sekali. Tapi kalau kita melihat hadisnya Tamim Ad-Dari, sepertinya Dajjal itu tidak lama lagi. Tahu Tamim Ad-Dari apa enggak? Tahu? Tidak tahu? Aduh. Dulu ada sahabat namanya Tamim Ad-Dari. Suatu ketika Tamim Ad-Dari itu naik kapal, maka kapalnya itu diombang-ambingkan. Diombang-ambingkan oleh ombak kanan kiri, langitnya begitu gelap, bingung, gak ada tahu arah sampai 1 bulan. Setelah 1 bulan terdampar dalam satu pulau yang misteri, sampai sekarang tidak diketahui pulau apa itu.
Ketika Tamim Ad-Dari sampai di pulau tadi, beliau begitu kaget melihat ada makhluk yang berbulu, saking banyaknya bulunya nggak kelihatan mana depannya, mana belakangnya, mana atasnya, mana bawahnya, mana kepalanya, mana ekornya. Mengerikan sekali. Maka Tamim mengatakan, "Man anta, kamu itu siapa?" "Anal jassasah." Saya ini adalah jassasah. Wa manil jassasah? Jassasah itu siapa? Makhluk atau makhluk jin atau manusia atau apa? Atau hewan? Maka jassasah mengatakan, saya tidak akan memberitakan jati diriku kepada kamu, dan saya juga tidak akan mau minta berita kepada kamu. Tapi di pojok pulau ini ada satu kuil yang di dalamnya ada satu makhluk yang sudah sangat rindu dengan kamu. Ayo, gimana? Pengen ketemu? Maka Tamim Ad-Dari terbirit-birit, dikiranya jin. Dia lari datangi kuil tadi. Ketika beliau masuk, ternyata lebih mengerikan dibanding yang tadi. Ada makhluk yang besar, yang lehernya dibelenggu, tangannya dirantai, kakinya diikat, nggak bisa gerak. Beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat manusia yang sebesar itu. Kayak raksasa, kayak Hulk gitu. Kamu tahu? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang tadi tanya, "Hei orang-orang Arab, saya sudah rindu dengan kalian. Gimana kabarnya perkebunan-perkebunan Baisan? Gimana kabarnya perkebunan-perkebunan korma Baisan gimana?" "Tuan, yang kamu tanyakan gimana itu apanya? Apakah pohon-pohon korma masih menumbuhkan, masih mengeluarkan buah?" "Tuan, perkebunan Baisan itu perkebunan yang sangat subur. Tidak ada perkebunan yang lebih subur melebihi Baisan. Masih banyak panennya, masih luar biasa." "Oh, kamu harus tahu, suatu ketika nanti akan berhenti itu pohonnya. Tidak akan menghasilkan buah lagi." Maka dia tanya lagi, "Gimana keadaan Danau Tiberia? Danau Tobaria itu gimana keadaannya? Apakah airnya masih banyak, masih melimpah?" Maka dijawab oleh Tamim Ad-Dari, "Masya Allah, Danau Tiberia itu sekarang airnya begitu melimpah, tidak pernah surut mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang." Oh, kamu harus menunggu. Suatu ketika lagi, suatu ketika itu danau tidak akan ada airnya lagi. 2. Yang ketiga dia bertanya, "Gimana keadaan mata air Zuhur? Apakah masih mengeluarkan air?" Maka mereka mengatakan, "Betul Tuan, air Zuhur itu mata air yang paling jernih, paling bagus. Semua orang ambil minum dari situ, cocok tanah, cocok pertanian dari situ juga." Maka dia mengatakan suatu ketika nanti mata air itu akan berhenti. Dan ketika tiga-tiganya berhenti, saya akan keluar. Ketika tiga-tiganya sudah berhenti, saya akan keluar. Sekarang tahun berapa? 2020. Itu perkebunan korma Baisan, letaknya di Palestina. Ketika terjadi perang Palestina-Israel, sehingga banyak sekali pohon-pohon yang kena bom, kena kimia-kimia, sehingga akhir-akhir ini sudah berkurang panennya. Bahkan tahun ini tidak lagi panen lagi. Sudah tidak panen. Yang dikatakan 1400 tahun yang lalu baru nggak panen tahun-tahun ini. Danau Tiberia yang mana kurang lebih dalamnya 45 meter,
Mulai tahun 2003 sampai 2013 surut sampai 16 meter. 2013, 14, 17, tahun 2020 sekarang banyak pulau-pulau di dasar Tiberia yang sudah mulai tampak. Berarti tidak lama lagi akan kering. Kalau sudah kering bagaimana? Maka situs resminya Israel, mereka neliti, ini kenapa Danau Tiberia kok bisa kering, itu kenapa? Dicek, ternyata mata air yang mensuplai Danau Tiberia banyak yang sudah berhenti. Termasuk yang berhenti adalah mata air Zuhur. Mata airnya sudah berhenti, danaunya sudah mulai surut, kormanya sudah mulai kering. Bagaimana? Yang dijanjikan akan segera datang. Yang menghadapi siapa? Orang yang duduk di majelis ini. Allah. Bagaimana? Kalau masih kena air kedinginan itu belum bisa. Ketika Dajjal putar ke dunia, putar bumi selama 40 hari. Hari pertama seperti 1 tahun, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 minggu, hari keempat seperti hari biasa. Setelah dia putar-putar ke Puhtelu juga dia datang. Maka dia datang ke Makkah gagal, ke Madinah gagal. Maka dia naik di gunung di samping Madinah, Gunung Uhud atau Gunung Dajjal. Sehingga Madinah itu tampak semua. Gedung-gedungnya tampak, masjidnya tampak. Maka dia mengatakan, "Atarawna hadza qasral abyad?" Apa kalian nggak lihat itu ada istana putih? Itu istananya Muhammad itu. Nabi ketika menceritakan hadis ini 1400 tahun lalu beliau mengatakan, masjid saya ini yang atasnya pelapah kurma, bawahnya nggak ada tegelnya, nggak ada marmernya, tiangnya masih kayu. Beliau mengatakan suatu ketika nanti masjid saya ini akan ditunjuk oleh Dajjal, dan Dajjal akan bilang ini istana putih. Gak masuk akal. Masjid yang begitu jelek, masih begitu kuno, Nabi mengatakan ini istana putih, ini istana putih. Setelah seiring berjalannya zaman dan waktu, renovasi tanpa disengaja. Sekarang Masjid Nabawi begitu megah, saking megahnya laksana istana. Dan tanpa disengaja warnanya juga dari jauh warnanya putih. Kalau masjidnya sudah berwarna putih, sudah seperti istana, tinggal nunggu sebentar lagi yang nunjuk pun mau datang. Gimana? Kita sering dengar cerita ketika Dajjal datang, dia akan bertemu anak muda yang gak mau iman, dibelah lagi, disatukan, digergaji lagi, disatukan, tetap gak iman. Pernah dengar cerita itu? Kemarin ada berita dari Palestina, ada orang lahir. Ketika bayi tadi lahir, ada keajaiban yang luar biasa. Ketika dia lahir mengatakan, "Inni Abdullah," kayak Nabi Isa. Dia bisa ngomong ketika dia masih bayi. "Ana rajulun alladhi sayaqtuluhu Dajjal wala yaqtuluni ahadun ghairuh." Saya ini adalah seorang laki-laki yang nantinya akan dibunuh Dajjal, dan tidak akan mampu bunuh saya siapapun saja kecuali Dajjal. Kalau memang cerita ini benar, kalau memang berita ini benar, dari kecil menuju muda berapa tahun? 15 tahun, 20 tahun. Kalau sudah lahir, sebentar lagi yang belah mau datang. Tapi yang kecil-kecil ini bagaimana? Kalau yang sudah tua-tua kan sudah biasa kan, sudah gak lama lagi. Kalau yang kecil-kecil bagaimana itu? Ayo, apakah akan main game untuk menghadapi Dajjal? Bagaimana? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah supaya kita ini mampu menghadapi zaman yang begitu besar, kita harus ditempa tubuh kita ini. Harus digembleng dengan keadaan sampai hampir hancur lebur, bangkit kembali. Harus siap dingin.
siap panas, hujan-hujan, nggak manja, nggak ditutupi kepalanya. Gimana? Gila gitu. Lah, salah satunya itu dengan cara kita penuhi hati kita ini dengan ilmu Al-Quran ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu kalau ahli ilmu agama, dia ini akan sangat wibawa di kalangan para syaitan. Dalam satu cerita dikatakan, di masjid itu ada ahli ibadah, karkun jos. Kalau karkun itu udah jam 2 mesti bangun, jam 1 mesti bangun. Kalau santri jam 1 baru tidur. Melanjutkan tidur di kelas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ahli ibadah itu sholat. Di sampingnya ini ada santri. Kerjaannya apa? Tidur. Ngorok dia. Capek mutolaah. Allah. Terus letih. Masya Allah. Sudah setengah pojok letih dia. Setengah pojok. Hanya dia tidur. Lah di pintu masjid itu ada makhluk yang begitu mengerikan. Mukanya hitam. Maka ada orang kampung, orang mahalah itu negur. Ini kok ada jin kayaknya ini. Siapa ini? Kiriman dari siapa ini? Di betul ada jinnya nggak? Di betul? Di sana nggak ada ya? Nanti malam berkata. Maka ditegur, Tuan, kalau mau masuk masjid silahkan masuk. Kalau mau keluar, keluar. Jangan di pintu, menghalangi jalan, Tuan. Maka orang tadi mengatakan, kamu tahu siapa saya? Tak tahu kamu siapa? Saya ini adalah syaitan. Saya ditugaskan oleh iblis untuk itu goda ahli ibadah karkun jos itu. Dia sholat gak ada capek-capeknya, pengen saya goda dia itu. Tapi saya gak bisa mendekat. Karena nafasnya ahli ilmu agama yang sedang tidur membakar para syaitan. Allah. Berarti tidur aja Pak ya? Kalau tidurnya saja membakar setan, bagaimana bangunnya? Allah. Ini begitu wibawa, makanya ahli agama itu Masya Allah ujiannya banyak sekali. Baru masuk langsung gudikan. Ingat rumah, ingat ini, pengen pulang, bete di sini galau. Kenapa? Itu bukan galau, karena setan nggak mau ada orang-orang ahli agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Fir'aun laknatullah alaih, dia ngaku jadi Tuhan, maka Nabi Musa itu gak kuat. Ya Allah, Fir'aun itu hancurkan saja sudah ya Allah. Oh, salah hidayah. Fala yu'minu hatta yarawul adzab al-alim. Sudah, biar masuk neraka saja sudah. Tapi setelah syaitan laknatullah alaih, setelah Fir'aun ini ngaku jadi Tuhan, habis didoakan Nabi Musa bukan makin hancur, makin sehat. Malah bisa jogging dia kemana-mana. Makin bisa bikin status, bisa dia. Setelah didoakan hancur, malah habis maksiat makin sehat. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Orang itu kadang-kadang habis maksiat itu bukan rusak, makin sehat, makin banyak rezekinya. Allah. Saya ini setelah meluyur tuh kok makin tawajuh aja saya ini. Itu setan itu. Habis maksiat tuh saya makin tawajuh, makin khusyuk terus ini. Kayaknya harus kadang-kadang diselingi dengan maksiat-maksiat itu kan. Betul apa tidak itu? Ya. Maka Nabi Musa merasa aneh, ya Allah, setan tuh gimana? Fir'aun tuh gimana ya Allah? Ngaku jadi Tuhan kok makin kuat, makin hebat nih gimana? Maka Allah berfirman, hei Musa, kamu datang ke kerajaannya, kamu lihat itu di gerbangnya ada apa? Setelah Nabi Musa datang, dilihat di gerbangnya, ternyata ada tulisan apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Ini tulisan, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, diukir sebelum Fir'aun ngaku Tuhan. Ketika santri baru dulu Fir'aun ini. Sebelum nakal. Maka Allah berfirman, "Hei Musa, karena sebab tulisan itu adab untuk Fir'aun saya tunda dulu, wahai Musa." Kalau Bismillahirrahmanirrahim ditulis di gerbangnya musuh Allah, ini bisa menunda adab untuk mereka. Bagaimana kalau Bismillahirrahmanirrahim ditulis di hati-hatinya santri Kohtelu? Api neraka pun tidak akan mampu bakar. Kalau Bismillah, kalau satu Quran bagaimana? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakinilah yang kita kerjakan sekarang ini adalah amal yang sangat mulia. Maka harus gembira, lebih gembira diberi Alphard baru. Allah. Kamu tahu, nanti firman Allah pertama kali kepada kita itu apa? Wah, kita ahli ilmu maksudnya. Nanti hari kiamat insya Allah, Allahumma ja'alna minhum. Amin ya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman kepada ahli-ahli ilmu agama di sana. Apa firman Allah yang pertama kali? Allah akan berfirman kepada mereka, "Inni lam aj'al ilmi wa hilmi fikum illa wa ana uridu an aghfira lakum ala ma kana minkum wa la ubali." Hei ahli ilmu agama, tahukah kalian kenapa dalam hati kalian saya beri nahwu, saya beri fikih, saya beri tafsir, saya beri Quran? Tahu nggak kamu kenapa? Gak tahu ya Allah kenapa. Saya meletakkan ilmu agama di hati-hati kalian karena saya hanya ingin mengampuni semua dosa kalian. Walah ubali, saya gak peduli. Nah disitulah nanti orang-orang yang mondoknya boyong tengah-tengah akan sedih di situ nanti. Ya Allah, kenapa saya boyong? Gara-gara baper saja saya sudah boyong dulu itu. Gara-gara sakit hati saya boyong. Teman-teman saya jadi ulama semua, saya masih di sini dulu di sini gimana? Gimana? Mumpung kita belum menyesal, jangan pulang sebelum lulus. Gimana? Siap enggak? Insya Allah. Dan yang terakhir, termasuk perkara yang paling penting untuk menghadapi fitnah yang kaqita'i minal laili mudlim ini, fitnah yang datang seperti datangnya malam ini, kita harus menggantungkan, menyambungkan hati kita dengan guru-guru kita, dengan orang-orang soleh. Rantai-rantai itu sambungkan dengan orang-orang soleh, dengan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dalam satu riwayat dalam Nawadir itu diceritakan, dulu zaman Nabi ada seorang wanita. Siapa? Ada seorang wanita datang ke masjid. Maka di tengah perjalanan ketemu orang nakal, santri nakal. Nggak tahu santri atau munafikin, saya nggak tahu. Maka langsung ditegur ceweknya tadi. Boleh apa enggak itu? Ya. Boleh apa enggak? Ya. Berteman dengan yang bukan mahram boleh apa enggak? Ya. Chattingan boleh apa enggak? Ya. Berteman boleh apa enggak? Enggak. Betul? Pulang harus dipisahkan semuanya. Maka dia mengatakan, "Hei wanita, kamu mau kemana?" "Saya mau ke masjid." "Ke masjid mau ngapain ke masjid?" "Ya mau dengar bayanya Rasulullah." "Oh, gimana mau ngapain?" "Kenapa kamu dengarkan bayanya Rasulullah?" "Kamu tuh gimana?" "Karena saya cinta dengan Nabi, saya dengarkan bayannya." Maka laki-laki senyum. Senyum 1000 modus. Allah. Dia mengatakan, kalau kamu memang benar-benar cinta dengan Nabi, buka burdah, nikahmu buka. Perempuan tadi nggak pikir panjang, sudah emosi dia, langsung dibuka itu cadarnya. Ternyata dia itu hampir sama dengan bidadari surga. Saking cantiknya itu seperti dia bisa milih sendiri gimana tubuhnya.
Dia bisa milih gimana mata yang terindah, gimana hidung yang terindah, saking cantiknya. Sampai matahari di Madinah itu langsung redup, saking cantiknya perempuan tadi. Masa begitu, Pak? Kayaknya. Maka laki-laki itu gak kuat ya, langsung dicoel pipinya itu. Masya Allah. Alangkah beruntungnya orang yang dapat kamu itu, Dek. Astagfirullahaladzim. Nangis perempuannya. Kenapa saya buka murdah saya buka niqab saya kepada yang bukan mahram? Tutup, pulang, nangis. Ternyata dia sudah ada yang punya. Sudah punya suami ternyata. Sudah sold out. Maka dia nangis pada suaminya, saya khilaf Pak, khilaf. Tadi saya di masjid begini, ternyata saya dicowel pipi saya sudah mustakmal ini pipinya kayak ini. Maka suaminya marah, dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini istri saya diganggu oleh laki-laki begini ceritanya ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, istrimu masukkan dalam kuali, bakar hidup-hidup. Apa? Masukkan kuali, panggang hidup-hidup. Kaget suaminya itu, ya Allah, sami'na wa ata'na. Kalau perintah Nabi bagaimana? Jangan dipikir, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Dari istriku nangis dia. Sepertinya hari ini hari kita berjumpa. Kita besok mau pisah kayaknya. Lah kenapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan saya untuk masukkan kamu dalam kuali, mau dibakar hidup-hidup. Apa jawaban istrinya? Kalau orang sekarang gimana? Ih, jahat banget ya. Gitu kan? Tidak, agama kok jahat, agama nggak imbang, nggak adil, perempuan dapat separuh, laki-laki 2, perempuan 1, nggak adil kan gitu. Laki-laki nggak perlu pakai cadar, perempuan harus dikurung semuanya tubuhnya, kan nggak adil agama itu. Sekarang kan begitu orang ngomongnya. Maka perempuan tadi mengatakan, kalau memang itu perintah Nabi, maka demi cintaku kepada Rasulullah, silahkan saya masukkan dalam kuali, nggak apa-apa. Dimasukkan, tutup, hidupkan air, api, bakar langsung. 1 jam, 2 jam, 3 jam, jadi bubur. Maka Nabi tanya, mana istrimu? Itu ya Rasulullah, nggak tahu jadi apa sekarang itu. Jadi bau hijau. Lumer tuh tubuhnya, jangan lumer. Maka langsung dibuka. Ketika dibuka, jangankan wafat, tergores pun tidak. Maka Nabi mengatakan, kamu lihat itu, kalau orang sudah cinta dengan Allah dan Rasulnya dari hati yang paling dalam, api pun tidak akan mampu membakar mereka. Maka kalau orang itu hatinya cinta Allah, cinta Rasulnya, cinta ulama, maka dia ini akan bisa menahan diri dari api-api fitnah sekarang ini. Dan termasuk untuk menjaga diri dari fitnah itu, saya teringat dulu ketika Kiai Uzairon ngaji Surah Al-Kahfi kalau nggak salah, atau bukan, saya lupa. Maka beliau mengatakan, saya melihat hadis ini, Nabi berjanji orang yang istiqamah surat Kahfi ketika hari Jumat, dia akan dijaga dari fitnah Dajjal. Dajjal itu adalah fitnah yang terakhir, sumbernya fitnah, puncaknya fitnah, fitnah yang terbesar, sehingga setiap orang sholat di akhir tasyahud disunahkan baca, A'udzubika min fitnatil mahya wa manfati wa man a'udzubika min fitnatil masihid Dajjal. Sang dahsyatnya. Kalau orang itu membaca Al-Kahfi, dia bisa terlepas dari fitnah Dajjal,
Maka istimbat saya, kalau orang istiqomah al-kahfi, fitnah-fitnah yang kecil pun akan lewat semuanya. Jadi zaman sekarang ini, supaya kita selamat dari fitnah-fitnah teknologi, fitnah wanita, fitnah tahta, fitnah game, fitnah drakor, itu dengan istiqomah pada surat kahfi ketika hari Jumat. Nanti nggak tertarik. Ayo main game, apa sih itu? Nggak selera. Ilfil saya. Ayo pulang di rumah nih, liburan nih. Nggak, untuk apa pulang? Nggak mau kiamat kok pulang. Gimana? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kata Imam Ghazali, benih kebaikan dan benih keburukan itu awalnya kecil. Kalau disiram akan semakin besar, jadi pohon berakar, jadi buah, sehingga tidak bisa lagi ditumbangkan. Beliau mengatakan kalau orang itu jalan, tiba-tiba melihat ada makhluk yang indah, wanita yang cantik sekali. Ini santri jalan, lihat, astagfirullah. Astagfirullah dulu kan, diulang lagi, astagfirullah. Kok masih ada? Alhamdulillah. Ketika dia lihat pertama, maka dalam hatinya ada benih cinta kecil. Kalau dia astagfirullah, setan pergi, nanti hilang lupa. Tapi kalau benih cinta tadi dikembangkan, orang mana itu ya? Anak kamar mana itu? Allah. Kamar mana? Halakoh mana itu ya? Searching. Kesukaannya apa? Bajunya apa? Umurnya berapa? Dimudahkan setiap hari. Mudahkan, masya Allah, dia itu apa, kesukaannya apa terus, sehingga cintanya semakin kuat, hatta kharaja an ikhtiyarihi, sehingga dia nggak mampu buang lagi. Ustadznya nerangkan qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, pikirannya dia sedang apa sekarang ya? Buka kitab, kebayang mukanya terus. Itu kenapa? Ketika benih, kata Imam Ghazali, disiram, semakin kuat. Kayak orang rokok itu, merokok. Tahu rokok? Saya berubah wajah. Tahu rokok? Itu awalnya gak doyan. Tahu golden? Gak doyan awalnya. Tapi sudah diulangi, kok agak batuk. Ini lagi enak, lezat, sampai masuk jeding sana. Kenapa itu? Ketika keburukan diulang, sampai waiting tresno jalaran kulino. Seperti orang yang tinggalnya di kandang ayam. Ada ustaz dari ayam. Itu datang pertama muntah. Ini baunya masya Allah, gak kuat. 2 hari gak kuat lagi, 3 hari enak. Ini lama-kelamaan kalau gak nyium malah sakit perut. Pusing. Hiburannya harus datang ke kandang untuk nyium baunya. Betul apa enggak? Maka setiap orang di sini itu di hatinya pasti ada pengen alim itu ada, pengen ngaji itu ada, pengen hafal itu ada. Maka dituruti itu. Sampai mutolaah, ambil kitab, buka langsung. Jangan ditunda. Nah, ntar aja lah. Jangan. Dikerjakan. Dituruti. Pengen lagi, turuti lagi. Nggak terasa mutolaah sampai subuh. Gimana? Tapi kalau orang malam bangun ngantuk, tahajud, ntar aja jam 4 lah. Nah, 14 sampai qomat subuh. Makanya keinginan dalam hati kita yang baik langsung kita pupuk, kita sirami. Keinginan buruk kita hentikan mulai detik ini. Gimana? Siap? Siap. Insyaallah. Maka ini syukuran akhirus sanah yang tertunda. Ini syukuran pertengahan tahun. Kalau tarhiban sungguh-sungguh itu di awal tahun biasanya. Santri itu aneh. Anehnya bagaimana? Kalau awal tahun dia masih malas ngaji. Kenapa? Masih ke bawah suasana rumah, Pak. Masih perlu adaptasi. Nah, di tengah tahun seperti ini malas juga. Kenapa malas?
Fatroh, Pak. Semangatnya kapan langsung fatroh? Sebentar lagi, malas lagi. Kenapa? Persiapan pulang, Pak. Nah, terus kapan sungguh-sungguhnya? Makanya ini anggap saja pertengahan tahun, rasa awal tahun. Makanya habis impian ini langsung bangkit kembali, mutolaah lagi, sungguh-sungguh lagi. Perbedaan ustadz yang alim dengan ustadz yang tidak alim, ustadz ada dua. Ada ustadz yang alim, ada ustadz yang tidak alim. Ada itu. Ada daurah yang alim, ada daurah yang SP, ada. Perbedaannya di mana? Dalam memilih jalan. Dulu ketika kelas 1 semua orang tuh sama, otaknya kosong semua. Di sini yang kelas 1 sama semua. Salah milih. 1, saya pegang kitab. 1, saya tidur. 1, saya ke masjid. Saya ngobrol. Akhirnya ketika daurah 1 hafal kubro minhaj, 1 jurumiyah belum hafal. Kapan? Ketika dari 1 langkah ke 1 langkah. 1 melek, 1 titik, sudah jauh itu. Miring sampai akhirnya jualan cilok. Gimana? Makanya kalau temannya bangun, saya harus bangun. Saya nggak mau dia nanti daurah hafal hadis, hafal Quran, saya malah hafal nggak ada yang hafal. Makanya mumpung belum kaset, mumpung belum terlanjur, dan nggak ada yang terlanjur, walaupun daurah belum ada yang terlanjur. Terlanjur itu kapan? Sudah dicabut nyawanya oleh Israel baru terlanjur. Maka kita harus semangat, kita pilih langkah yang tepat, doa kepada Allah supaya menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Kita akan doa bareng-bareng. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا التأويل، اللهم زدنا علما زدنا فهما زدنا نورا زدنا بركة زدنا ورعا زدنا تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. اللهم هؤلاء التلاميذ والتلميذات الذين جاءوا من أنحاء العالم، اللهم تولى تربيتهم، تولى تزكيتهم، تولى تعليمهم، تولى حفظهم، تولى جميع شؤونهم. اللهم اجعلهم من العلماء العاملين، اللهم اجعلهم من العلماء العاملين والأولياء المقربين. آمين يا الله. آمين آمين وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الفاتحة. Acaranya apa? Syukuran. Per kelas berapa? Ya ganti baju dulu baru syukuran biar nggak masuk angin ya. Nanti kena corona nanti. Subhanallah bihamdihi subhanallah.